Roy Panji menjadi bahan tertawaan warga dikarenakan sudah mulai ketakutan dan ketar-ketir dikarenakan dilaporkan Bapak Jokowi langsung ke Polda Metro Jaya sehingga tidak bisa mengelak. Roy Panji pasti dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan Pak Jokowi sendirilah yang sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan inilah beritanya. Anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan. Kire Royasu gua lu kejujuran opo kowe kowe pernah jadi menteri, jadi jabat kowe iki ya korupsi we. Udah, kalau udah jelek harusnya memperbaiki diri. Roy Gatel, kamu itu pasti masuk penjara, pasti. Nih, tak bolong kupingku gini kowe ora mlebu penjara ya. Ora butuh tak cukur separuh iki nek kowe gak mlebu penjara. Pas orang gak kepake di Indonesia, banyak tingkah. Kamu itu kurang pinter, kurang cerdas kamu, Roy. Gak pinter kamu. Mau jadi penjahat aja gak pinter kamu itu. Goblok. Maka Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini. Kenapa Mas Suryo? Takut. Makanya jangan aneh-aneh. Udah enak-enakan hidup di luar sono, ya. Bikin yang aneh-aneh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Mas. Ya, jadi laki-laki. Ya. Jangan Anda yang makan nangkanya, orang lain dapat getahnya. Faham? Roy Suryo minta tolong Prabowo karena mau dijebloskan ke penjara oleh Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Tuai reaksi warganet. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Video yang viral baru-baru ini ekspresi Roy Suryo terlihat panik. Namun Roy Suryo yakin jika mengungkap ijazah Jokowi palsu demi keadilan. Ia pun siap menunggu di persidangan. Aduh, bakalan seru juga nih ya. Jadi bikin penasaran nih endingnya kayak gimana tuh. Bagaimana nih menurut kalian? Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Abraham Samad, terus gak usah ngomong ngalor ngidul ya. Sampai no nang Roy Suryo CS, Amin Rais CS, Rizal Fadila CS, Tifa CS ya. Suruh menenangkan hati dan pikirannya menghadapi tuntutan hukum yang diajukan oleh Jokowi dengan pasal penghasutan ya. Dulu Jokowi sebagai presiden ya, nggak gobres, nggak menanggapi. Soalnya sebagai kepala negara kasihan pada rakyatnya kalau sampai ya jeruji bersih itu dipenuhi oleh penghasut ya, sik ngeman. Saiki Jokowi sebagai rakyat biasa ya punya hak hukum untuk membela diri ya. Keturutannya Roy Suryo CS, Amin Rais CS, Tifa CS, Rizal Fadila CS wis dituruti karo Jokowi. Sampai no yo, ojo takut, ojo gentar ya. Siapkan ya untuk membela diri ya. Data-datamu ya, telematikamu Roy Suryo wis sampai no ya. Abraham Samad wis jangan ngopi-ngopi lho Roy Suryo, ben tenang hatine ya. Wis gak usah ngemis-ngemis lagi nang Jokowi untuk membatalkan tuntutan hukum ya. Tuntutan ke polisi gak usah, wis ikuti aja. Kamu semua kan orang gentle ya kan. Wis dikandani Jokowi kuliah, wis dikandani Jokowi sekolah ya. Mosok yo ijazah palsu ya, gak masuk akal. Mbok yo dipikir kamu semua itu bukan orang goblok, ngerti ya? Wis gelarmu yo bertitel-titel ngono kaya kowe kuliah yoan ya. Duwe ijazah apa enggak? Nek wis kuliah lulus berarti duwe ijazah. Lah Jokowi wis sekolah SD sampai kuliah kok gak mungkin gak duwe ijazah. Aneh ngono iku. Wis persiapkan tenang hatimu, tenangkan pikiranmu. Wis entenono prosedur hukum karo ngopi-ngopi ngono lho ya. Wis tenang ae. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk
melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan, ya. Jadi kami siap, ya, untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat, ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun, ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan, ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut, ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan, ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Pak Joko Widodo resmi laporkan Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan 3 rekan lainnya ke Polda Metro Jaya. Adapun yang dilaporkan oleh Bapak Presiden Jokowi ini adalah perbuatan memfitnah dan mencemarkan nama baik atas tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden 2 periode. Tentu terhadap ini beragam reaksi, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menuduh bahwa Jokowi ini memang kebiasaannya melakukan pendekatan tangan besi. Ada kemudian yang menyoal apakah Bapak Jokowi nanti akan membawa ijazah palsu untuk membuktikan laporannya. Ada banyak pertanyaan di masyarakat. Tentu ketika ini kita lihat dari perspektif pembuktian. Apa sih sebetulnya esensi yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi ini? Yang pertama adalah fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kemudian karena ini ditransmisikan atau ditransaksikan melalui media elektronik atau media sosial, maka yang dikenakan adalah pasal 27 huruf A, junto pasal 45 huruf A tentang pencemaran nama baik melalui transaksi media elektronik. Lantas apa yang menjadi barang bukti dan alat bukti ketika kita melaporkan atau dalam laporan Bapak Presiden Jokowi ini ialah antara lain screenshot atau rekaman video yang menjadi objek perkara atau yang menjadi bukti perbuatan yang dilakukan oleh 5 orang ini. Ya kan? Kemudian saksi siapa-siapa saja yang melihat adanya tayangan atau postingan terhadap muatan-muatan yang mencemarkan dan merugikan nama baik Bapak Presiden Jokowi. Lantas apakah Rismon Sianipar dan Roy Suryo akan serta-merta bisa dijebloskan ke penjara? Tentu tidak serta-merta. Manakala Roy Suryo dan Rismon Sianipar dapat membuktikan tuduhannya, ternyata bahwa yang dituduhkan itu adalah bukan fitnah. Sementara fitnah harus kita pahami adalah sesuatu tuduhan yang tidak benar yang ditujukan kepada orang dengan maksud untuk mencemarkan nama baiknya. Akan tetapi ketika tuduhan itu bisa dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan pendekatan ilmiah,
tentu mereka akan lepas dari segala jeratan hukum. Maka oleh karena itu, Pasca dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh mantan Presiden Joko Widodo, Roy Suryo angkat bicara. Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan sikap Jokowi yang langsung melaporkan dirinya dan 4 orang lainnya tidak elegan dan memalukan. Roy Suryo mengatakan sangat ironi bila Jokowi meragukan keabsahan dari hasil analisis pemeriksaan ijazahnya yang dilakukan oleh peneliti. Roy menyatakan hal ini mengotori independensi peneliti dan ilmu pengetahuan yang seharusnya malah diapresiasi, bukan malah dikriminalisasi. Namun Roy menyatakan bahwa jika ia siap untuk menjalani proses hukum yang berjalan, dia juga menyatakan siap membongkar skripsi palsu yang disusun oleh Jokowi beserta ijazahnya. Roy Suryo berharap peradilan jangan dibuat sesat dengan hanya ujung-ujung memaksakan pasal 310, 311, dan pasal 160 KUH Pidana untuk menjerat dirinya dan 4 orang lainnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, kenapa sih ujung-ujungnya kok ijazah Pak Jokowi dituduh palsu? Kenapa tiba-tiba orang itu mencurigai ijazah Pak Jokowi? Lalu ketika kita dicurigai memiliki dokumen palsu, apakah selayaknya orang boleh memaksa kita untuk mengakui bahwa kita memalsukan dokumen tersebut? Atas dasar apa orang-orang itu menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Apakah mereka mendapati sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kejahatan? Atau apakah mereka punya kewenangan untuk menanyakan dokumen pribadi seseorang? Saya, kamu, kalian semua tidak punya kewenangan apapun untuk memaksa seseorang menunjukkan dokumen pribadinya di muka umum. Tidak bisa. Tidak boleh ujuk-ujuk kamu menuduh seseorang dokumennya palsu, kecuali kamu adalah seorang yang punya kewenangan untuk itu. Dari sini saja kita seharusnya paham. Mereka ini tujuannya apa? Menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sementara mereka tidak punya kewenangan apapun. Mereka bukan hakim. Mereka bukan petugas KPU yang memeriksa dokumen-dokumen resmi. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka mengaku bahwa mereka adalah rakyat yang punya hak. Punya hak mengetahui ijazah Bapak Jokowi sebagai mantan presiden. Hak apa? Hak apa? Kalau begitu saya juga punya hak dong. Mengetahui ijazahnya Pak Soeharto, mengetahui ijazahnya SBY, mengetahui ijazahnya Megawati. Saya punya hak juga dong. Kalau saya boleh menuduh Megawati ijazahnya palsu, SBY jangan-jangan palsu no, ijazahnya. Pak SBY tunjukin dong. Jangan-jangan palsu ijazah kamu. Apakah begitu? Harusnya orang-orang yang bukan merupakan bagian dari sutradara atas munculnya tuduhan ijazah palsu ini berpikir, loh kita bukan siapa-siapa, ngapain kita nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kita ini siapa kita? Ngapain kita nuduh-nuduh? Ngapain kita ikut-ikutan mencurigai ijazah Pak Jokowi? Ngapain? Apa kita dirugikan kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Oh iya, kita dirugikan. Kita dirugikan, berarti selama ini kita dipimpin oleh presiden yang tukang tipu, ijazahnya nggak punya, nggak sekolah, ngaku-ngaku insinyur. Begitu ya? Kalaupun iya kalian berpikir seperti itu, tetap saja kalian tidak punya kewenangan menanyakan dokumen resmi, dokumen pribadi seseorang, apalagi presiden. Kurang ajar kalian itu, ya. Roy Suryo kurang ajar, Rafli Harun kurang ajar, Amin Rais kurang ajar, si dokter tipu itu kurang ajar, Rismon itu kurang ajar, dan orang-orang yang berada di balik layar atas isunya ijazah palsu Pak Jokowi adalah orang-orang yang kurang ajar, tidak tahu adab. Sudah tahu bahwa kalian tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu, kenapa masih ngotot? Geruduk ke rumah Pak Jokowi, geruduk ke UGM, mengintimidasi mahasiswa UGM yang tidak mendukung kalian.
mengintimidasi UGM. Apa yang dikatakan si Tifa? Tifa mengadu domba UGM dengan Pak Jokowi. Harusnya UGM ini tidak membela Pak Jokowi, karena UGM milik rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi. Tifa berusaha membodohi rakyat dengan kata-katanya itu. Padahal ketika UGM mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi, mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi benar pernah kuliah di sini, UGM bukan membela Pak Jokowi. UGM sedang memberikan klarifikasi. Kalian kan butuh klarifikasi. Yang berhak memberikan klarifikasi siapa? Lembaganya. Di mana tempat Pak Jokowi mencari ilmu dan memperoleh gelar itu. Karena UGM memiliki hak untuk mengklarifikasi. Sementara kalian tidak punya hak bertanya. UGM saja sudah baik, mau menerima kalian. Kalian yang tidak punya hak untuk bertanya tentang dokumen pribadi. Tidak boleh ada satu orang pun datang ke kampus saya menanyakan ijazah saya ke rektor saya. Tidak boleh. Penjahat kalian itu berarti. Orang-orang jahat, penjahat. Buktinya apa? Ketika kalian dikasih kesempatan untuk melihat skripsinya Pak Jokowi, kalian munculkan fitnah-fitnah baru. Harusnya skripsi ya seperti itu. Harusnya skripsi begini. Harusnya tulisannya begini. Tidak seperti ini. Ini jelas-jelas palsu skripsinya. Berarti UGM ini membela orang yang memalsukan skripsi. Dicari-cari terus ya. Terlepas dari alasan kalian ingin mengetahui secara pasti apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah di UGM atau tidak, terlepas dari itu, kalian tidak punya hak untuk bertanya tentang ijazah Pak Jokowi kepada UGM. Tidak punya hak. Dan UGM berhak menolak kalian, mengusir kalian. Hanya saja UGM ini terlalu baik. Ya. Karena apa? UGM terpojok. Disebut-sebut membela seorang penipu. Disebut-sebut UGM takut. Disebut-sebut UGM menyembunyikan seorang penipu. UGM membela orang yang sudah memalsukan ijazah. UGM terpojok. Padahal selayaknya UGM harus mengusir mereka. Mereka tidak punya hak untuk bertanya soal ijazah Pak Jokowi. UGM mengikuti permainan mereka. Inilah kesalahan UGM. Kalau Pak Jokowi sudah benar, Pak Jokowi tidak akan memperlihatkan ijazahnya kepada siapapun, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang. Kecuali Pak Jokowi dihadirkan pada sebuah sidang gugatan. Lalu Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan. Tapi atas dasar apa pengadilan memanggil Pak Jokowi atas gugatan itu? Gugatan bisa terjadi apabila ternyata Pak Jokowi ketika melakukan tender menggunakan dokumen palsu, ketahuan palsunya, baru Pak Jokowi bisa dipanggil. Atau ketika Pak Jokowi mengajukan lamaran untuk menjadi wali kota Solo, ketahuan kalau ijazahnya palsu, mencurigakan. KPU curiga dengan ijazah Pak Jokowi. Loh, kok ini kayaknya ini ya? Kok ini kayaknya masih ini nih? Tanda tangannya begini nih. Kok ini kayak tulisannya ada yang berubah-ubah, dihapus-hapus nih? Kok kayak ada yang dihapus-hapus nih? Jangan-jangan palsu nih. Digugat. KPU yang menemukan kejanggalan-kejanggalan atas dokumen-dokumen resmi yang dibawa oleh Pak Jokowi ketika melamar menjadi calon wali kota, dia punya hak menggugat Pak Jokowi. Dia bisa mengadili Pak Jokowi, memenjarakan Pak Jokowi, dan memanggil Pak Jokowi ke pengadilan. Tapi kalau tidak ada kesalahan apapun, pengadilan pun tidak punya kewenangan memanggil Pak Jokowi. Makanya di beberapa sidang gugatan ijazah Pak Jokowi tidak pernah dipanggil, tidak pernah diminta untuk hadir. Itu teman-teman. Kalau mereka bilang Jokowi takut, si Egy Sujana itu bilang Jokowi takut tidak mau datang. Bukan Jokowi takut, yang benar pengadilan tidak pernah memanggil Pak Jokowi. Pengadilan tidak pernah meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Karena apa? Karena penggugat tidak berhasil membuktikan apapun soal tuduhan mereka itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh Egy Sujana dan kawan-kawannya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ibu-ibu, emak-emak yang demo-demo itu, yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh aki-aki yang teriak-teriak katanya gantung Jokowi, gantung Jokowi. Jangan mau kalian dibodohi. Jangan mau kalian dibodohi oleh Bambang Tri.
Siapa dia? Siapa mereka? Sudah punya andil apa mereka terhadap bangsa ini selain memprovokasi rakyat untuk membenci seorang Jokowi yang selalu gagal mereka jatuhkan sejak tahun 2014. Kalian mau tahu tujuan mereka mencari-cari kesalahan atas ijazah ini, ijazah Pak Jokowi? Karena mereka ingin mendowngrade Pak Jokowi. Mereka ingin pamor Pak Jokowi turun sehingga Pak Jokowi tidak lagi punya nama. Nanti kelak di tahun 2029 Pak Jokowi tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Siapapun yang ditunjuk Pak Jokowi tidak akan dipilih oleh rakyat. Sehingga mereka punya kesempatan untuk menguasai Indonesia. Mereka punya kesempatan untuk menjajah kita dengan cara mereka, gaya mereka. Terima kasih.